Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Mutakin, beliau Kiai Haji Ahmad Hasbi Munif. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMP Queen Al-Falah, serta yang kami banggakan siswa-siswi calon peserta didik SMP Queen Al-Falah tahun pelajaran 2021-2022. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan bisa bernafas walaupun dalam suasana pandemi. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali lagi bertatap muka di sekolah dengan keadaan yang sehat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibahan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok insan kamil yang paling berlian pemikirannya, paling santun terhadap sesama, dan paling pantas untuk kita teladani perangai dan tingkah lakunya. Baik, anak-anakku calon peserta didik baru SMP Queen Al-Falah tahun 2021-2022. Sebelum ke materi, perkenankan saya akan memperkenal diri. Pertama, nama saya Bapak Muhammad Labib Ridho ya. Nanti kalian bisa memanggil saya dengan Pak Labib ya. Anak-anak biasa manggil saya seperti itu. Di sini saya di SMP diamanai sebagai waka kurikulum, jadi yang ngatur jadwal, kemudian kegiatan kalian ujian dan sebagainya. Ya, biasanya saya waka kurikulum, kemudian saya juga mengampu mapel mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, baik, pada kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi terkait program pembelajaran ya, terutama di tingkat SMP, kemudian ya sukses dalam kegiatan pembelajaran ya, selama kalian di SMP. Baik, terkait dengan itu kalian ya coba di mata pelajarannya jelas berbeda antara kalian dulu zaman SD atau MI ya, kalian dulu ya. Nah, kalau SD atau MI dulu kalian mungkin masih ada pelajaran tematik gitu ya, ada tema 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu masih digabung ya antara matematik, kemudian bahasa Indonesia, kemudian IPA dan lainnya. Kalau sekarang di SMP jelas terpisah ya. Nah, baik. Untuk struktur kurikulum ya. Nah, dalam hal ini struktur kurikulum itu ada ya 13. Jadi ada 13 yang kalian akan peroleh di SMP. Apa saja? Yang pertama, kelompok pertama adalah Pendidikan Agama Islam atau PAI BK, yaitu Budi Pekerti juga ya, masuk dalam PAI. Kalau dulu mungkin ada yang lulusan MI, ya jelas. Kalau MI ada namanya pelajaran akidah akhlak, kemudian fikih, SKI atau sejarah kebudayaan Islam, ada juga Al-Quran hadis ya. Itu kalau di SMP itu jadikan satu. Tapi mungkin beda ya kalau di MTS, saya dulu MTS, itu jelas masih dipisah antara akidah akhlak dan lainnya. Tapi untuk di SMP kalian jadi satu atau PAI ya. Nah, di SD juga sama. Kemudian ada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau biasa disebut dengan istilah PPKN ya. Sering ya mendengar ya PPKN. Itu ada juga. Jadi kalau ya kalian harus cinta tanah air atau nasionalisme. Kemudian yang ketiga ada pelajaran bahasa, jelas ya. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kalian suka bahasa ya? Nah, kalau besok kalian mau masuk ke jenjang SMA itu ada jurusan bahasa. Silakan kalian kalau besok rencananya pengen masuk jurusan bahasa ya. Sekarang di SMP ini kalian harus belajar dengan baik ya. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, terutama bahasa Inggris.
why today? Ya, pokoknya harus semangat belajar. Kemudian adanya matematika sama ya untuk di MI juga atau SD ada. Nah, ada yang pernah ikut Olimpiade atau OSN di tingkat SD atau di tingkat kecamatan, bahkan OSN kabupaten sampai nasional, ada yang pernah? Ya, di SMP juga ada ya, sama seperti dulu. Jadi besok kalau yang punya pengalaman kita lanjutkan di sini. Kemudian ada mata pelajaran IPA dan IPS. IPA itu ilmu pengetahuan alam. Nah, di situ kalian juga bisa mengikuti IPA dan IPS. Ada yang suka pelajaran IPA? Ya, nanti bertemu dengan saya. Oke, untuk IPA juga ada OSN sama di tingkat kabupaten ke provinsi, selain itu ke nasional. Bahkan ada yang ke internasional. Kalau kalian pengen menguasai atau besok kalian mau masuk jurusan IPA di tingkat SMA ya. Kemudian di tingkat SMA juga ada IPS. Nah, kalian suka sosial, geografi, kemudian ekonomi, nanti masuk ke jurusan IPS gitu ya. Itu yang ketujuh. Kemudian ada lagi seni budaya ya, seni ya. Ada yang suka pelajaran seni, ada yang bisa nyanyi, kemudian suka tari ada. Nanti akan di pelajaran seni juga sering ada lomba ya, ada kaligrafi, ada yang di tingkat nasional ada FLSN ya. Jadi pokoknya terkait dengan seni itu lomba ya. Ada nyanyi, kemudian ada yang gitar dan lainnya, itu banyak sekali ya. Ada yang suka seni, silakan nanti dipelajari. Kemudian prakarya ini juga masuk pelajaran ya, yaitu terkait dengan kerajinan atau ada yang suka masak-masak. Nah, itu dengan prakarya atau dengan teknologi juga, terkait dengan prakarya juga ada. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya adalah PJOK. Apa itu? Yaitu pendidikan olahraga ya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ada yang pengen jadi atlet, ada yang suka olahraga. Nah, nanti harus ya lebih semangat belajar, yaitu mapel PJOK. Dan sering itu ya adakan lomba tingkat O2SN, yaitu tingkat terkait dengan olahraga, ada bulu tangkis, lari dan lainnya ya. Nanti kalian bisa mengikutinya. Kemudian, nah di sini tadi pelajaran yang wajib, sekarang tambahan yaitu mulok, yaitu muatan lokal. Ada di sini SMP yaitu mengembangkan mata pelajaran bahasa Jawa. Nah, di sini mungkin yang di Pulau Jawa terutama, ya nggak semua sih, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY atau Jogja, itu 3 provinsi ini masih menggunakan mapel mulok berupa bahasa Jawa. Ya, bahkan sudah ada edaran dari gubernur ya, peraturan bahwa mulok wajib, yaitu bahasa Jawa di tingkat sekolah itu wajib ada. Jadi nanti nggak apa-apa yang dari luar Jawa, nanti kita sama-sama belajar ya. Nah, biar tahu keragaman ya, budaya terutama di bahasa Jawa. Kemudian untuk mulok juga ada yang khusus pesantren ya. Jadi kita juga karena kita kan bisnisnya pesantren, jadi harus ada mata pelajarannya. Yaitu yang pertama mengenai ke-NU-an, yaitu mata pelajaran ke-NU-an atau aswaja. Mungkin yang dulu MI-nya atau SD-nya Ma'arif pernah ya mendapatkan mapel terkait dengan ke-NU-an atau aswaja. Yang biar tahu pendiri NU itu siapa, lambang-lambang NU dan artinya itu apa. Kemudian banyak sekali ada Ibnu, IPPN itu apa sih? Nah, atau kebiasaan orang NU seperti apa, nanti kita akan belajar di ke-NU-an atau aswaja. Kemudian selanjutnya bahasa Arab ya, walaupun kita SMP minimal kalian ya bahasa Arabnya ya sedikit bisa ya. Nah, ada yang pengen masuk bahasa tadi ya harus menguasai tadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kita tambahan bahasa Arab. Ada istilah ya, kuasailah dunia dengan bahasa. Niscaya dunia ya kan kau genggam. Jadi kamu bisa kemana aja dengan kalau kalian menguasai bahasa itu ya. Kemudian ada namanya juga, kalian juga diwajibkan untuk muhafadzah Imriti. Ini dawuh langsung dari Ketua Yayasan atau Gus Ahmad ya. Nah, harus tingkat SMP lulusannya harapannya apa? Nanti bisa Dol Imriti, yaitu berapa bait? Ada 254 bait. Silakan kalian nanti bisa tanya-tanya ke kakak kelas kalian yang sekarang kelas 8 atau kelas 9 ya. Ya sudah pernah ya. Jadi nanti lalaran di pondok cepet ya. Begitu. Kemudian ekstranya ya ada pramuka, banjari, ada tenis meja, futsal, volley, marching band juga ada ya. Nanti kalian bisa memilihnya. Tapi karena kita masih pandemi ya berdoa saja kita bisa tatap muka segera. Amin ya robbal alamin. Kemudian ada lagi
Nah, itu terkait dengan pelajarannya. Terus sekarang saya mau membahas terkait sukses ya. Kalian bisa belajar di SMP apa saja. Yang pertama, saya akan bacakan sedikit nadzuman dari Al-Lala ya. Masih ingat dulu mungkin dari Madin SM TPA atau TPQ ya. Nah, ini ada nadzumannya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sama-sama. Ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'am majmu'iha bibayani tukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa duli zamani elingo dah hasil ilmu angin nemper koro bakal tak cerita ke kumpule kanti pertelo rupane limpat lobo sabar ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsone. Ya, kalian gak asing ya, itu adalah salah satu nadzuman di Al-Lala ya. Dulu zaman SD atau di TPA kalian sudah pernah ya. Nah, kira-kira tadi ada istilah bahasa Jawa untuk yang dari luar Jawa ya. Kalian harus ya nggak apa-apa nanti untuk belajar ya. Nanti lama-lama kalian akan belajar terkait dengan bahasa Jawa. Nanti lama-lama akan bisa. Nah, apa saja pengertian dari itu? Nah, ternyata ada 6 syarat untuk memperoleh ilmu ya, tim sukses ya. Ada 6 syarat. Ya, pertama adanya limpat atau cerdas. Nah, di sini saya mengartikan limpat yaitu cerdas ini bukan terkait dengan EQ yang tinggi, kemudian pinter ya. Nggak harus itu. Saya mengartikannya kalian itu harus tanggap. Tanggap artinya apa? Ya dengan segala sesuatu, ada apa ya kalian tanggap. Misalnya kalian sekarang kan udah di pesantren ya. Udah di pesantren ya, misalnya ada keran yang mati atau keran yang mesin netes ya, kalian otomatis punya sikap cerdas, tanggap ya, harus di kerannya biar tidak sampai jatuh ada yang menetes. Kemudian misalnya di suatu musola atau apa di lantai kalian ada telek cicak yang jatuh ya, kalian bisa membersihkannya ya biar tidak najis. Itu kan salah satu bentuk tanggap ya. Itu yang pertama. Kemudian biar kalian kan cerdas ya, pengen cerdas, pinter ya, itu yang masuk ke syarat yang kedua, yaitu adanya semangat ya, lobo atau semangat. Dalam hal ini kalau kalian pengen sukses, jelas ya ada istilah yang menyatakan al-ajru biqadri ta'ab. Artinya apa? Rekoso kalian ya, rekoso ya, atau ganjaran atau kesuksesan itu tergantung dari kalian rekoso ya. Kalau kalian pengen pintar, kalian pengen sukses di SMP dan di pondoknya harus semangat ya belajarnya. Itu yang ketiga, yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah sobar, artinya sabar. Jelas kalian sekarang sudah masuk di pesantren, harus sabar, ada ujian cobaan ya. Misalnya pertama jelas gak betah ya, harapannya sekarang sudah kerasan semua ya. Kemudian ada penyakit yang kedua, nanti sabar dalam hal kudigen atau penyakit kudis ya, apa-apa. Yang ketiga mungkin nanti ada barang-barang yang hilang, digosok atau lainnya ya, itu ya harus sabar ya, harus semangat gitu. Kemudian untuk yang keempat, syaratnya harus adanya biaya. Nah, di sini yang kira-kira wajib adalah orang tuanya ya. Untuk kalian jelas di sini masih bertugas untuk mendoakannya minimal setelah sholat ya, dengan cara membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima jelas ada petunjuk guru. Ya, kalian harus punya guru. Nah, alhamdulillah kalian sudah di pondok pesantren, baik di Queen atau di PPTQ Alfa dan lainnya, pokoknya di naungan Alfa lah, itu jelas ya sudah punya sanad keilmuan yang jelas ya. Sudah sampai ke sanadnya ke Kanjeng Nabi gitu. Kemudian yang terakhir
syarat untuk memperoleh ilmu adalah waktunya yang lama ya. Jelas untuk waktu kalian harapannya apa? Setelah di SMP lanjutnya harapannya ke SMA Queen atau SMK Queen. Nah, lebih baik lagi nanti lanjut ke induk karena nanti di induk juga sudah ada mathali yang nanti sudah setara dengan S1. Nanti kalian akan mendapat gelar SAG atau SH ya. Jadi seperti itu ya. Tadi ada 6 syarat untuk memperoleh ilmu ya. Pertama, cerdas, semangat, sabar, biaya, dan petunjuk guru dan waktu yang lama. Baik, demikian tadi mengenai pelajaran apa saja yang ada di SMP dan kemudian sukses kalian untuk menjadi santri atau menjadi siswa agar untuk kedepannya lebih baik. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya maaf. Jangan lupa karena ini masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker sehingga kita ya selalu jaga kesehatannya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.